Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, Ibu Dr. Haji Tutira Susti, SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang membahas isu yang cukup menarik sekaligus kompleks dalam dunia hukum persaingan usaha, yaitu probabilitas praktik predatory pricing pada kegiatan usaha dengan menggunakan hasil kejahatan sebagai modal usaha. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kiran Jessica Obar dengan NPM 23197. Dimulai dari identitas jurnal. Di sini bahan saya untuk mempresentasikan, saya mengambil jurnal yang berjudul Probabilitas Praktik Predatory Pricing pada kegiatan usaha dengan menggunakan hasil kejahatan sebagai modal usaha. Nah, di sini bisa dilihat penulisnya bernama Afdal Yanuar. Afiliasi penulisnya di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Lalu di sini ada email penulisnya. Lalu nama jurnal yaitu Jurnal Persaingan Usaha. Volume dan nomor, volume 2 nomor 1, tahun diterbitkannya 2022. Serta di sini saya sertakan DOI-nya, lalu open access dan juga ini link untuk jurnalnya. Kalau kita dengar istilah predatory pricing, mungkin yang langsung terbayang adalah strategi banting harga untuk mengalahkan pesaing. Tapi yang menjadi menarik di sini, jurnal ini tidak hanya membahas soal strategi harga saja, melainkan mengaitkannya dengan sesuatu yang lebih serius, yaitu kemungkinan penggunaan dana hasil kejahatan sebagai modal dalam praktik tersebut. Melalui presentasi ini, saya akan memaparkan dan untuk memahami isi jurnal ini secara lebih sederhana, mulai dari latar belakang, kerangka teori yang digunakan, hingga temuan dan analisis yang dihasilkan oleh penulis. Harapannya, setelah presentasi ini, kita bisa melihat bahwa praktik predatory pricing bukan hanya soal harga murah, tetapi bisa menjadi bagian dari skema yang jauh lebih kompleks dan berbahaya bagi iklim persaingan usaha. Mengenai latar belakang dari penelitian ini, sebenarnya persoalan yang diangkat sangat dekat dengan konsep dasar persaingan usaha. Dalam sistem ekonomi, persaingan merupakan sesuatu yang normal dan justru dibutuhkan karena melalui persaingan, setiap pelaku usaha dituntut untuk lebih efisien, lebih inovatif, dan mampu memberikan kualitas serta harga terbaik kepada konsumen. Nah, dengan adanya persaingan yang sehat, pasar bisa saja berjalan secara seimbang dan konsumen memperoleh manfaat yang maksimal. Namun, persoalannya di sini adalah tidak semua bentuk persaingan dilakukan dengan cara yang sehat. Ada juga bentuk persaingan yang justru bertujuan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara yang tidak wajar. Salah satu bentuknya adalah predatory pricing, yaitu strategi di mana menjual barang atau jasa dengan harga yang sangat rendah, bahkan dalam banyak kasus berada di bawah biaya produksi. Bukan karena efisiensi usaha, melainkan dengan tujuan utama membuat pesaing tidak mampu bertahan. Dalam jurnal ini, isu yang dibahas menjadi lebih menarik sekaligus lebih serius karena predatory pricing yang dianalisis bukan sekedar perang harga biasa, tetapi predatory pricing yang dilakukan dengan menggunakan modal yang berasal dari hasil kejahatan. Nah, yang membedakan penelitian ini dengan pembahasan predatory pricing pada umumnya. Dalam kondisi bisnis yang normal, menjual di bawah biaya produksi tentu saja akan menimbulkan kerugian dan biasanya tidak akan bertahan lama karena secara bisnis tidak rasional. Tetapi jika modal usaha yang berasal dari dana hasil kejahatan, maka pelaku usaha dapat terus melakukan strategi harga rendah tanpa terlalu memikirkan kerugian. Karena kerugian tersebut dapat ditutupi oleh sumber dana ilegal. Nah, kondisi ini menciptakan ketimpangan yang sangat besar dalam persaingan karena pelaku usaha lain yang menggunakan modal legal tidak memiliki kemampuan yang sama untuk bertahan dalam perang harga semacam itu. Nah, disinilah isu hukumnya muncul, yaitu bagaimana praktik seperti ini berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat, merugikan pelaku usaha lain, dan dalam jangka panjang dapat merusak struktur pasar. Kerangka teori.
Penelitian ini berangkat dari teori hukum persaingan usaha yang menekankan prinsip fair competition atau persaingan yang adil. Dalam teori ini, pasar yang sehat adalah pasar yang memberi kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara wajar. Nah, persaingan yang sehat bukan berarti semua pelaku usaha harus sama, tetapi proses bersaingnya itu yang harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan mekanisme pasar. Predatory pricing dalam teori ekonomi industri sering dipahami sebagai strategi jangka panjang, di mana pelaku usaha rela menanggung kerugian di awal untuk memperoleh kekuatan pasar di kemudian hari. Jadi strategi ini bukan sekedar diskon atau harga murah biasa, tetapi ada niat untuk menghilangkan pesaing. Lalu beberapa teori juga menjelaskan bahwa predatory pricing umumnya hanya mungkin dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kemampuan finansial besar. Karena tanpa kemampuan menanggung kerugian, strategi ini tidak akan bertahan lama. Selain itu, teori predatory pricing, jurnal ini juga berkaitan dengan teori posisi dominan dan penguasaan pasar. Posisi dominan merupakan kondisi ketika satu pelaku usaha memiliki kekuatan yang cukup besar dalam pasar, baik dari sisi pangsa pasar, kemampuan menentukan harga, maupun kekuatan mempengaruhi perilaku pasar. Nah, dalam hukum persaingan usaha, posisi dominan itu sendiri tidak otomatis dilarang. Yang menjadi masalah adalah penyalahgunaan posisi dominan. Dalam konteks jurnal ini, predatory pricing yang didukung dana hasil kejahatan dapat menjadi jalan untuk memperoleh posisi dominan secara tidak sehat. Ketika pesaing tersingkir karena tidak mampu bertahan dalam perang harga, pelaku usaha yang tersisa akan memiliki kekuatan besar dalam pasar. Dari situ potensi penyalahgunaan bisa muncul, seperti menentukan harga secara sepihak, membatasi akses pesaing baru, atau mengendalikan distribusi pasar. Jadi secara teoritis, predatory pricing, posisi dominan, dan penguasaan pasar itu saling berkaitan dalam pembahasan jurnal ini. Lalu mengenai metode penelitian, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti penelitian ini dilakukan melalui kajian terhadap norma hukum, konsep, dan peraturan yang berlaku. Metode ini memang lazim digunakan dalam penelitian hukum, khususnya ketika fokus penelitian adalah menganalisis suatu persoalan dari sudut aturan dan teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis mengkaji aturan-aturan terkait persaingan usaha dan larangan praktik monopoli. Sedangkan melalui pendekatan konseptual, penulis menganalisis konsep predatory pricing, penguasaan pasar, dan kaitannya dengan penggunaan dana hasil kejahatan sebagai modal usaha. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, jurnal atau buku-buku, serta literatur lain yang mendukung analisis. Penggunaan metode ini cukup tepat karena persoalan yang dikaji memang lebih menitik beratkan pada analisis hukum terhadap kemungkinan terjadinya praktik predatory pricing dalam kondisi tertentu. Nah, berdasarkan hasil penelitian, temuan utama yang dijelaskan dalam jurnal ini adalah bahwa penggunaan dana hasil kejahatan sebagai modal usaha dapat meningkatkan probabilitas atau kemungkinan terjadinya praktik predatory pricing. Hal ini terjadi karena pelaku usaha memiliki kemampuan finansial yang tidak dimiliki pesaing lain. Jika dalam kondisi normal, pelaku usaha akan terhambat oleh risiko kerugian. Maka dengan dukungan dana ilegal, hambatan itu menjadi jauh berkurang. Pelaku usaha dapat menjual produk di bawah harga pasar dalam jangka waktu yang lebih panjang, sesuatu yang sulit dilakukan oleh pesaing yang mengandalkan modal legal. Kondisi ini membuat persaingan menjadi tidak seimbang. Pelaku usaha lain dipaksa menghadapi strategi harga yang tidak rasional secara bisnis, dan pada akhirnya banyak yang berpotensi keluar dari pasar. Nah, temuan ini sebenarnya juga sejalan dengan berbagai kajian lain dalam hukum persaingan usaha yang menyebutkan bahwa salah satu syarat utama agar predatory pricing berhasil adalah dengan adanya kemampuan finansial untuk menopang kerugian sementara.
Dalam konteks jurnal ini, dana hasil kejahatan menjadi faktor yang memperkuat kemampuan tersebut. Artinya, jurnal ini menunjukkan bahwa sumber modal tidak hanya berpengaruh terhadap kekuatan usaha, tetapi juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi probabilitas terjadinya praktik persaingan yang tidak sehat. Dalam jangka panjang, dampaknya bisa sangat serius, karena ketika pesaing tersingkir, otomatis pelaku usaha yang bertahan dapat menguasai pasar. Dari situ dapat muncul risiko monopoli, berkurangnya pilihan konsumen, hingga potensi harga yang dikendalikan oleh satu pihak. Kalau saya melihat dari sisi analisis kritis, jurnal ini memiliki kekuatan pada keberaniannya menghubungkan isu kejahatan ekonomi dengan hukum persaingan usaha, sesuatu yang tidak terlalu sering dibahas secara spesifik. Biasanya pembahasan predatory pricing hanya fokus pada strategi harga atau dominasi pasar, tetapi jurnal ini menambahkan dimensi baru, yaitu penggunaan dana ilegal sebagai faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya praktik tersebut. Ini menjadi kontribusi yang menarik, namun menurut saya masih ada beberapa hal yang bisa diperkuat. Misalnya pembahasan dalam jurnal ini masih cenderung normatif dan teoritis, sehingga belum banyak memberikan ilustrasi yang konkret bagaimana praktik seperti ini terjadi dalam realita bisnis. Padahal adanya contoh kasus, baik dari Indonesia maupun luar negeri, akan membuat argumen dari jurnal ini lebih kuat. Selain itu, menurut saya pembahasan tentang mekanisme penegakan hukumnya juga masih bisa diperluas. Misalnya bagaimana otoritas persaingan usaha dapat membuktikan adanya predatory pricing yang didukung dana ilegal, bagaimana indikator pembuktiannya, dan bagaimana koordinasi antara hukum persaingan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana asal dari dana tersebut. Ini menarik karena persoalan yang dibahas sebenarnya menyentuh dua rezim hukum sekaligus, yaitu hukum persaingan usaha dan hukum terkait tindak pidana ekonomi. Nah, kalau aspek ini dikembangkan, jurnal ini akan menjadi lebih komprehensif. Kaitkan dengan materi perkuliahan, jurnal ini sangat relevan dalam konteks perjanjian dan kegiatan yang dilarang. Predatory pricing termasuk tindakan yang berpotensi merusak persaingan karena dilakukan untuk menyingkirkan pesaing, bukan sebagai bentuk efisiensi pasar. Ini sesuai dengan materi mengenai kegiatan usaha yang dilarang karena berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat. Selanjutnya, kaitannya dengan penyalahgunaan posisi dominan juga sangat jelas. Praktik predatory pricing dapat menjadi sarana untuk memperoleh posisi dominan di pasar, dan setelah posisi itu tercapai, ada potensi besar untuk disalahgunakan. Kemudian dalam konteks penggunaan pasar, praktik ini juga relevan karena dampak akhirnya bisa mengarah pada dominasi atau penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha. Lalu yang menarik, penggunaan modal dari hasil kejahatan membuat persoalan ini lebih kompleks dibanding predatory pricing biasa, karena di sini bukan hanya ada masalah strategi bisnis yang agresif, tetapi juga ada unsur ketidakadilan yang berasal dari sumber kekuatan ekonomi yang tidak sah. Jadi persoalannya bukan sekedar perang harga, tetapi sudah menyangkut distorsi pasar yang lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha tidak bisa dilihat terpisah dari persoalan ekonomi ilegal yang bisa memengaruhi struktur pasar. Nah, sebagai penutup dari jurnal yang telah saya paparkan, jurnal ini menunjukkan bahwa predatory pricing yang dilakukan dengan dukungan dana hasil kejahatan merupakan bentuk praktik yang berbahaya dalam dunia usaha. Praktik ini bukan hanya merugikan pesaing, tetapi juga merusak mekanisme pasar dan berpotensi menciptakan penguasaan pasar yang tidak sehat. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini bisa berdampak pada kurangnya persaingan, terbatasnya pilihan konsumen, dan munculnya dominasi pasar oleh satu pihak. Karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas agar praktik seperti ini dapat dicegah. Pada akhirnya, tujuan utama dari hukum persaingan usaha adalah menjaga agar pasar tetap berjalan secara adil, efisien, dan kompetitif. Dan itu menjadi inti dari jurnal ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.